Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar adalah kita diberikan oleh Allah Islam dan iman. Dan terlebih nikmat tauhid. Nikmat tauhid adalah merupakan syarat untuk masuk ke dalam surga. Tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam surga tanpa tauhid. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah haramkan ia masuk surga dan tempatnya dalam api neraka. Dan orang-orang yang zalim itu orang-orang yang musyrik itu tidak akan mendapatkan penolong kelak nanti di hari kiamat. Tauhid, saudaraku, adalah pemberian Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena dengan tauhid seorang hamba mengenal tentang hakikat hidupnya, mengenal siapa Rabbnya. Dan tauhid memberikan kepada seorang hamba pengaruh yang dahsyat di dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya, di dalam manhajnya, di dalam tata cara beragamanya. Bahkan tauhid menjadikan seorang hamba kuat untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang menerpa. Ketika seorang hamba tauhidnya sudah menghunjam di dada, sebesar apapun ujian, maka itu terasa ringan. Kenapa? Karena hatinya sudah benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang yang mentauhidkan Allah, Pak. Jumlah hakikat tauhid itu apa sih? Hakikat tauhid itu artinya dari kata wahada yuwahidu tauhidan, artinya ja'alahu wahida, menjadikan Allah satu-satunya. Satu-satunya yang ia sembah, satu-satunya yang ia ibadahi, satu-satunya yang ia gantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya tempat bertawakal, satu-satunya yang ia hanya meminta kepadanya, satu-satunya zat yang sangat ia cintai melebihi yang lainnya, satu-satunya zat yang sangat ia takuti melebihi yang lainnya, satu-satunya zat yang ia senantiasa berharap akan karunia dan ridhonya. Sehingga ketika seorang hamba benar-benar merealisasikan tauhid, saat ia ditimpa musibah, ia senantiasa tadarru kepada Allah, meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah,
meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Sebaliknya orang yang tidak mentauhidkan Allah ya akhi, maka ia orang yang paling jauh dari Allah. Orang yang paling tidak paham tentang hakikat hidup, untuk apa ia hidup di dunia. Orang yang tidak mentauhidkan Allah bagaikan binatang ternak yang ia ikuti hawa nafsu dan syahwat saja. Orang yang tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla ya akhal Islam, ya, kesabarannya sempit, dadanya sempit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang yang berbuat syirik itu bagaikan orang yang naik ke langit, sempit dadanya itu. Allah berfirman, ya, di dalam surat apa namanya? Sebentar. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Apa namanya? Subhanallah, saya lupa. Bentar. Allah berfirman di dalam surat ayat Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, Allah jadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Dan hakikat Islam apa itu? Tauhid. Dan siapa yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya sempit. Ya, seakan-akan ia naik ke langit. Sini Allah mengingatkan bahwa di langit itu nggak ada oksigen, Pak. Jadi sempit dada kita di sana itu. Allah mengatakan bahwa orang yang Allah sesatkan dan tidak mentauhidkan Allah, Allah jadikan dadanya sempit. Makanya orang yang tidak mentauhidkan Allah, hatinya itu paling mudah berkeluh kesah, nggak ada kesabaran. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia berbuat syirik, Allah jadikan akhal Islam azani Allah wa iyyakum bagaikan binatang ternak sudah. Saudaraku seiman azani Allah wa iyyakum. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana keadaan tauhid kita selama musim pandemi kemarin itu. Saat kita berada di rumah, saat ketika kita sendirian, saat kita sibuk dengan main HP, saat kita berteman dan yang lainnya di dunia maya sana, di internet sana, disitulah terlihat tauhid seorang hamba. Orang yang kuat tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang lemah tauhidnya, mudah ia terpengaruh ya oleh hal-hal yang tidak baik untuk hatinya, saudara. Makanya ya habis waktunya buat main game, habis waktunya untuk Facebookan, habis waktunya untuk WhatsAppan, habis waktunya untuk chattingan, habis waktunya untuk hal-hal yang banyak tidak ada manfaatnya. Lama-lama
apa yang terjadi? Tauhidnya semakin apa? Berkurang. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa tauhid itu seperti air yang bening. Kalma'is safi. Yang sangat mudah terwarnai. Antum lihat, ya, air yang bening itu kalau antum masukkan tinta terwarnai tidak? Demikian pula tauhid bagaikan air yang bening, kata beliau. Dimasuki maksiat berkurang tauhidnya. Dimasuki berbagai macam kotoran-kotoran itu bisa berkurang kebeningan tauhidnya. Akibatnya apa yang terjadi? Ya, semakin lemah tauhid, semakin lemah pula untuk menggugurkan dosa-dosanya nanti pada hari kiamat. Bahkan semakin rusak tauhidnya, saudaraku, semakin pada waktu itu akan sangat mudah ia terjerumus kepada kesyirikan. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana akhi menjaga tauhid kita? Ini permasalahan yang sangat penting sekali, urgen. Yaitu masalah menjaga kemurnian tauhid dalam hati kita. Menjaga tauhid di hati kita supaya benar-benar tauhid itu tidak hilang di hati kita. Sebab kalau kita misalnya tauhidnya berkurang terus berkurang, lalu kemudian kita mati ya akal Islam, ternyata kita mau wafatnya di atas kesyirikan, apa yang terjadi? Yang terjadi kita na'udzubillah kekal dalam api neraka. Supaya kita bisa mempertahankan tauhid kita, yang pertama itu kita senantiasa sering-sering mempelajari tentang hakikat tauhid. Ingat, tauhid itu bukan sebatas pelajaran. Kalau antum belajar tauhid mungkin 2 tahun, 3 tahun insya Allah bisa selesai. Antum belajar kitab Ushulul Tsalatsah, kitab Tauhid, ya, Kasyfus Syubuhat, ya, dan yang lainnya mungkin dalam jangka 2 tahun selesai. Tapi masalahnya, kenapa kita ini dan para ulama bahkan para asatidzah sering kali mengatakan tauhid, 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 karena sebetulnya tauhid itu adalah aplikasi. Ada orang yang Masya Allah sudah belajar tauhid puluhan tahun, tapi aplikasinya masih sangat sulit sekali. Contoh saja misalnya, ya, dia sudah belajar tauhid, tapi kemudian ketika Allah kasih ujian baru kelihatan tuh tawakalnya. Ternyata selama ini dia hanya sebatas pengetahuan saja. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata tawakalnya kurang. Tawakal kepada Allahnya kurang. Kurang sabaran dia dalam menghadapi ujian. Itu banyak saudaraku sekalian. Makanya di sini kita terus mempelajari tauhid itu dalam rangka apa? Karena supaya kita benar-benar aplikatif betul di dalam kehidupan kita. Terutama ketika kita sendirian. Ketika kita sendirian, tidak ada orang yang lihat, banyak di antara kita nggak peduli. Yang akhirnya kemudian melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Di mana tauhidnya? Bukankah dia selama ini beriman bahwa Allah melihat dia dimanapun berada? Di mana rasa takutnya kepada Allah kalau begitu? Bukankah selama ini dia belajar bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata selama ini kita tahu takutnya hanya sebatas di depan orang. Ketika kita sendirian, kita menjadi hamba yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, ya, bahwa nanti pada hari kiamat kata Rasulullah akan datang seorang laki-laki membawa pahala amsal jibal Tuhama, sebesar gunung Tuhama. Dia bawa pahala besar sekali.
Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba Allah hancur leburkan pahalanya itu. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Siapa orang itu? Apa kata Rasulullah SAW? Bahwa mereka adalah idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka kalau bersendirian dengan keharaman Allah, berani dia melanggar. Gara-gara itu Allah hancur leburkan amalan solehnya, Pak. Kenapa? Karena selama ini rupanya dia takutnya hanya kepada manusia. Dia nggak takut kepada Allah saat sendiriannya. Nah, coba ya akhwal Islam, aplikasi ini yang kita butuhkan dalam hidup kita, Pak. Makanya kenapa kita penting sekali belajar tauhid. Kuatkan tauhid dengan cara apa? Mempelajarinya kembali. Iya. Ini yang pertama. Agar kita bisa menjaga tauhid di hati kita. Yang kedua, saudara, yaitu beramal saleh dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kita tadarru, banyak kita bersimpuh di hadapan Allah, banyak kita bermunajat kepada Allah, terutama di waktu malam. Kenapa? Karena ketika kita semakin beramal soleh, semakin dekat kepada Allah, Allah pun semakin dekat kepada kita dan semakin menolong kita. Dan semakin Allah kokohkan hati kita. Bukankah Allah berfirman tentang salat malam dalam surat Al-Muzammil? Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati dan itu amalan yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ternyata kenapa Rasulullah SAW disuruh di awal-awal beliau berdakwah menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang sangat berat, ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasulnya sholat malam. Rupanya rahasianya ini, Pak, bahwa sholat malam itu menguatkan hati, mengokohkan hati. Maka orang yang senantiasa taqarrub kepada Allah, saat itulah kuat hatinya, Pak. Di antara amal saleh yang sangat menguatkan hati apa, Pak? Taum, puasa. Kata Rasulullah SAW, alaika bis taum, fa innahu la mitlalah. Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya, kata Rasulullah SAW. Makanya orang yang berpuasa, saat berpuasa hatinya dekat dengan Allah. Orang yang berpuasa saat berpuasa hatinya lembut. Orang yang berpuasa saat dia berpuasa, dia senantiasa jauh dari apa? Maksiat. Jauh dia dari maksiat. Dengan banyak beramal soleh ya akhwal Islam, kita telah memelihara keimanan kita, akidah kita, tauhid kita. Bukankah Allah Ta'ala juga berfirman dalam hadits qudsi? Ya. Kata Rasulullah SAW, man taqarraba ilayya, Allah berfirman dalam hadits qudsi, siapa yang bertaqarrub kepadaku shibron, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Orang yang taqarrub kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita apa? Sehasta. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, semakin seorang hamba mendekat kepada Allah, Allah pun akan terus memberikan kepada dia apa? Pemeliharaan, taufiknya, inayahnya, hidayahnya. Di antara amalan soleh yang menguatkan apa, Pak? Zikir. Zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingatkan.
Berarti selama kita mengingat Allah, Allah pun ingat kita. Kalau Allah ingat kita, Allah tolong kita. Allah bela kita. Allah kuatkan hati kita. Tapi kalau kita berpaling dari Allah, berpaling dari zikir, setan datang, Pak. Setan akan berusaha supaya kita ini tidak mengingat Allah. Dijadikan oleh setan kita mengingat si Anu, mengingat si Fulan, mengingat ini dan itu dan yang lainnya. Akibatnya kita, Allah pun juga tidak membela kita karena kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Fa in ghafila waswas." Setan itu selalu memperhatikan hatinya anak Adam. Kalau ia berzikir, maka setan pergi ketakutan. Ketika ia lalai, maka setan memberikan was-was kepada dia dalam pikirannya itu. Dan manfaat zikir itu luar biasa, Pak, untuk kehidupan kita. Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum." Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun jadikan ia lupa kepada dirinya sendiri. Kata para ulama, orang yang lupa kepada Allah, dia akan lupa kepada maslahat dirinya. Karena orang akan mau memperbaiki dirinya kapan? Ketika ia ingat Allah. Ketika ia ingat Allah, dia akan memperbaiki diri. Dia akan paham tentang kemaslahatan dirinya. Tapi orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa kepada maslahat dirinya sendiri. Allah melarang kita menjadi orang yang suka lalai dari mengingat Allah. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wala takum minal ghafilin." Dalam surat Al-A'raf ayat 205. Dan ingatlah Rabbmu pada dirimu dengan penuh tadarru dan rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan di waktu pagi dan petang. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang lalai, kata Allah. Kenapa? Yaitu tadi, selama kita ingat Allah, Allah ingat kita. Selama itu pula Allah akan bantu kita. Makanya ketika Allah menyuruh Nabi Musa ya untuk mendakwahi Fir'aun. Ketika Allah menyuruh Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun, Allah bekali apa, Pak? Bekali satu. Wala taniya fi dzikri. Jangan pernah kamu lelah untuk mengingat aku, hai Musa. Nabi Musa dibekali oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun supaya Allah bantu dia. Caranya apa? Allah mengatakan jangan kamu lalai dari mengingatku. Karena selama kita mengingat Allah, selama itu pula Allah ingat kita. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Man dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min." Siapa yang mengingat aku pada dirinya, aku akan ingat dia pada diriku. Dan siapa yang mengingatku di hadapan halayak, maka aku akan ingat dia di hadapan halayak yang lebih baik dari itu. Subhanallah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ini amal yang luar biasa, Pak. Banyak-banyak zikir. Apalagi kalau lisan kita basah dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah akan berikan kepada kita kekuatan, Pak, untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alai." Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak sekali, ya Rasulullah. Banyak nggak syariat Islam? Banyak banget. Yang ada dalam Sahih Bukhari itu syariat Islam semua tuh. Udah belajar belum Sahih Bukhari? Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Masih sangat banyak banget. Memang syariat Islam banyak sekali.
Apa kata dia? Famurni bi amrin. Tolong perintahkan aku kepada satu perkara. Wala tukthir alaya. Tapi jangan banyak-banyak, ya Rasul. Aku nggak mampu kalau banyak-banyak. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu basah dengan mengingat Allah. Subhanallah. Kenapa Rasulullah menyebutkan ini? Karena ketika kita senantiasa dzikir, Allah pun ingat kita. Dan Allah akan bantu kita. Ketika senantiasa hati kita mengingat Allah, hati kita pun terlindung dari godaan setan. Hati kita akan bening. Maka saat itu Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Amal yang dahsyat, Pak. Padahal ia ringan di lisan. Semua kita pasti bisa mengucapkan subhanallah, ya tidak? Semua kita bisa mengucapkan alhamdulillah, ya tidak? Berapa menit kita ucapkan subhanallah? 1 detik. Subhanallah 1 detik. Alhamdulillah 1 detik. Tapi pahalanya wajib. Kata Rasulullah, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah kalau digabungkan maka itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Allah. Makanya itu, Pak. Ternyata untuk bisa berzikir terus-menerus susah. Coba saja, di antara kita ada nggak 10 menit aja zikir terus. Kita terkadang baru zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, datang setan, Pak. Ingetin si fulan tuh, mengingetin kerjaan, ngingetin makanan, ngingetin macam-macam sudah. Akhirnya lalai. Padahal pengaruh zikir kepada Allah dahsyat untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, saudaraku. Memelihara tauhid, setelah kita terus mempelajari tauhid, itu beramal saleh. Makanya Allah selalu merendengkan amal saleh dengan iman. Allah berfirman contohnya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali yang memiliki 4 sifat. Yang pertama iman, yang kedua amal saleh, yang ketiga tawasaw bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran, dan yang keempat tawasaw bis sabr, saling berwasiat tentang kesabaran. Berarti kalau kita nggak punya 4 sifat ini merugi tidak? Ya Allah, kita merugi, Pak. Saudaraku seiman. Cara yang berapa? Yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, iya. Yaitu meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu merusak kebeningan tauhid. Allah Ta'ala berfirman, di dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaklah waspada, kata Allah. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih.
Apa kata Imam Ahmad? Atadruna mal fitnah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat itu? Hiya syirk awal kufur, yaitu kesyirikan atau kekafiran. Seseorang menyelisih perintah Rasul, lalu Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan atau kekafiran. Maka dari itu, ya akhi, ngeri. Di sini Allah mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul dengan dua ancaman. Dua-duanya pahit. Apa kata Allah? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Mau pilih yang mana? Hah? Mau pilih yang mana, Pak? Gak mau dua-duanya, khalas. Kalau nggak mau dua-duanya, berarti apa yang harus kita lakukan? Taati perintah Rasul. Jauhi maksiat. Jangan selisih perintah Rasul karena ngikutin hawa nafsu dan syahwat kita, saudara. Kalau kita ingin dijaga tauhid kita oleh Allah, ini dia. Senantiasa kita menaati perintah Rasul. Senantiasa kita tidak mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Rasul. Makanya Imam Ahmad mengatakan apa? Ajibtu liqaumin arafu ya sihhatal hadis wa dha'fah dhahabu ila ra'yi Sufyan. Aku merasa heran dengan suatu kaum yang bisa membedakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, tapi fanatik banget dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Padahal Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Masya Allah, subhanallah, ikhwatal Islam. Nah ini, ya akhi, maksiat ya menjadikan hati kita lemah, iman kita lemah, yang berakibat fatal. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala sanksi kita dengan maksiat kita. Akhirnya apa, Pak? Gara-gara maksiat kita jadi lemah beramal saleh. Lemah. Gara-gara kita berbuat maksiat, dicabut kekhusyuan dalam sholat kita. Gara-gara kita berbuat maksiat, dijadikan kita berat untuk berjalan menuju masjid. Gara-gara kita berbuat maksiat, dijadikan lisan kita keluh untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerikan, saudaraku sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang munafik bagaimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Subhanallah. Mereka berdiri dengan malasnya. Itu pun mereka ria, ingin dipuji manusia. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya itulah, karena hatinya penuh maksiat. Sehingga akhirnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berat untuk menaati Allah, karena Allah tidak suka kepada dia. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah, walakin karihallahum bi'athahum thabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin." Kalaulah mereka ingin keluar yang menuju jalan Allah, tentu mereka sudah bersiap-siap kepadanya. Akan tetapi Allah tidak menyukai keluarnya mereka kepada jalan Allah itu. Maka Allah jadikan hatinya berat. Athabbatahu. Lalu dikatakan kepada dia, udah kamu duduk saja sana. Jadi kalau kita ini ya, sudah mulai malas nih berbuat ketaatan, itu tanda Allah mulai tidak suka dengan kita. Berarti tanda tauhid kita sudah erosi, saudara. Keimanan kita sudah mulai berkurang, saudara. Maka yang seperti ini mengkhawatirkan.
Kita terkadang lebih khawatir duit kita berkurang, Mas. Tapi kita nggak khawatir iman kita berkurang. Ya, di masa pandemi pemasukan semakin berkurang, stres. Usaha semakin susah dan yang lainnya, banyak orang stres. Tapi nggak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nggak peduli dengan imannya. Imannya berkurang, imannya erosi, nggak peduli bagi dia. Allah, itu saja sudah musibah besar ya. Seorang mukmin itu lebih memikirkan keselamatan agama dan imannya dibandingkan keselamatan dunianya, Pak. Karena mukmin itu yakin ya hidup di dunia tidak akan lama. Modal dia menuju kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat panjang adalah keimanan dia dan agamanya. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang zaman fitnah, dan bahwasanya fitnah itu akan datang bagaikan gelombang samudra yang silih berganti. Bagaimana Rasulullah menyipati seorang mukmin saat terjadi munculnya fitnah itu? Kata Rasulullah, taji'ul fitnah wa yaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif. Datang fitnah, maka seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Maka ia lari. Kemudian pergilah fitnah tersebut. Lalu datang lagi fitnah yang lainnya. Si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakan aku. Takut sekali mukmin itu agamanya rusak, Pak. Takut, makanya mukmin itu lari dari fitnah. Mukmin itu lari dari segala macam yang bisa merusak keimanannya, lari dia. Takut dia. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan dalam riwayat Bukhari, yushiku an yakuna khairu malil rajul qanamun yatba'u biha sya'afal jibal yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir kata Rasulullah, nanti di akhir zaman sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seseorang itu kambing yang ia pelihara di puncak gunung atau di lembah-lembah. Ia lari membawa agamanya dari fitnah. Nah, bagi seorang mukmin, keimanan itu harga mati, Pak. Seorang mukmin menganggap iman itu adalah segala-galanya dia. Karena itulah perbekalannya menuju kehidupan akhirat. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, kalau kita berbuat maksiat, kita tidak peduli, kita mencampakkan diri kita kepada fitnah yang ada di zaman sekarang. Fitnah zaman sekarang kan luar biasa sekali. Fitnah syahwat. Siapapun antum yang main HP, nggak lepas dari fitnah syahwat. Antum buka di YouTube sana, banyak ya makhluk-makhluk halus itu bergentayangan, Pak. Iya. Antum buka Instagram, antum bahkan kita yang mau dakwah di di Facebook itu nggak lepas dari debu-debu itu semua. Belum lagi untuk memelihara keikhlasan di situ, wah berat banget. Kalau yang like banyak, wah senang. Yang like dikit sedih. Aduh, akhirnya terganggu keikhlasan kita itu. Susah. Iya. Fitnah, itulah fitnah. Fitnah HP ini fitnah yang paling dahsyat di zaman sekarang, Pak. Banyak di antara kita yang ternyata tidak selamat dari fitnah HP, Pak. Ini baru fitnah HP loh, Pak. Gimana fitnah Dajjal ya, Pak? Baru datang fitnah HP saja, ya. Datang dia si maya, dunia maya namanya juga ya. Ya. Merusak keimanan kita sudah. Mata kita udah jelalatan sudah. Ya. Rusak iman kita gara-gara itu. Waktu kita nggak berkah. Iya, nggak berkah waktu kita. Lebih banyak hal-hal yang sia-sianya. Bahkan mending kalau cuma sia-sia. Ini maksiat juga. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya keberkahan waktu kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita tidak merasa. Padahal ya, ulama salaf terdahulu berkata apa? Al Hasan Al Basri, tanda Allah berpaling kepada kamu adalah kamu dijadikan sibuk dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Dijadikan kita ini senang sama yang gak ada manfaatnya, senang main game, senang nonton drakor ya, senang nonton pokoknya pas baca buku bobo. Baru beberapa ya, kita nggak bisa baca buku. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan tontonan yang lebih mengasyikkan di hati kita, saudara. Boro-boro baca Quran sedikit aja, kayaknya udah banyak deh. Kan satu huruf sama dengan 10, dihitungin tuh sama dia. Lumayan, satu ayat ada 100 huruf. Kali 10 aja udah berapa itu? Udahlah, nggak apa-apa, nonton lagi. Allah musta'an. Ya akal Islam. Maka orang yang khawatir tauhidnya dan keimanannya rusak, justru melihat HP ini benar-benar merusak saya ini. Gimana caranya supaya ini nggak ngerusak hidup saya ini? Maka kita harus cerdas, Pak. Setan cerdas loh. Setan tuh cerdas untuk menggoda kita. Setan memutar otaknya gimana caranya kita bisa terjerumus kepada apa? Kepada keburukan. Maka kita juga harus lebih pintar dari setan. Cuma masalahnya kita nggak bisa. Karena setan tahu kita punya syahwat. Kita punya apa? Syahwat. Dan setan masuk dari syahwat tersebut. Dari syahwat seperti itulah kemudian akhirnya kita dibuai, dijadikan lupa kepada Allah. Akhirnya kita jatuh kepada maksiat. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya akhi, jadilah kita orang-orang yang lebih mengkhawatirkan iman kita, akhi, daripada mengkhawatirkan dunia kita. Jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa memeriksa keimanannya. Setiap pagi bertanya, apa kabar iman saya pagi ini? Kok pagi ini semalam saya nggak tahajud, lebih senang tidur ngorok. Kok tadi saya nggak sholat subuh berjamaah? Kok hari ini saya sholat subuhnya telat? Pernah nggak kita senantiasa memikirkan seperti itu ya? Lalu kita memikirkan tentang kabar iman kita, kabar tauhid kita. Masya Allah ya, seorang hamba yang senantiasa mengkhawatirkan keimanannya itu, Masya Allah, subhanallah. Dia hidupnya selalu bersungguh-sungguh untuk memelihara keimanannya. Memang itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya apa? Jaga tuh takwamu itu. Allah sudah berikan kepada kamu keimanan. Allah sudah berikan kepada kamu ketakwaan. Pelihara baik-baik. Jaga baik-baik. Dan jangan salahkan. Kalau ternyata kita sia-siakan, ternyata Allah ambil kembali keimanan itu dari hati kita ya. Mudah bagi Allah untuk mengambil kembali hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah bagi Allah. Iya, kemarin kita masih bisa menangis ketika baca Quran. Kemarin kita masih bisa tahajud. Kemarin kita masih, Masya Allah, banyak berzikir kepada Allah. Kok hari ini saya nggak bisa ya? Ada apa? Ada apa? Nah subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, saudaraku, agar kita terpelihara tauhid kita, yaitu bertemanlah dengan teman-teman yang saleh, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla.
yang bertakwa kepada Allah, yang mengkhawatirkan agamanya. Dan jangan berteman dengan orang-orang yang tidak saleh, yang tidak mengkhawatirkan keimanannya. Kalau dia saja tidak mengkhawatirkan keimanannya, gimana mau mengkhawatirkan keimanan kamu? Kalau dia saja tidak peduli dengan keimanannya, bagaimana dia akan peduli dengan keimanan kita? Abadan. Wallahi Pak, kita ini manusia tidak lepas dari yang namanya teman. Dan pengaruh teman dalam hidup itu tuh luar biasa. Banyak orang terhalang dari hidayah gara-gara teman. Bahkan Allah menyebutkan dalam surat apa itu? Surat Al-Furqan. Di ayat ya yang ke-57. Coba saya lihat lagi. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 28. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Penduduk api neraka ini berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrab. Nyesal. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Nyesalnya di neraka. Kalau nyesalnya di dunia masih mending. Nyesalnya di neraka, Pak. Baru menyesal saat itu. Bahkan dalam surat yang lainnya dia berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Andaikan aku dan kamu sejauh timur dan barat, kamu itu seburuk-buruk teman. Nyesal saat itu. Allah berfirman, wala yanfa'akumul yaum idh zalamtum anfusakum. Penyesalan kamu sudah tidak ada manfaatnya di hari ini, karena kalian dahulu kamu sendiri berbuat zolim. Sudah diingatkan, jangan berteman sama teman-teman yang buruk. Berteman dengan teman yang saleh, yang bisa memperbaiki keimanan kamu. Jangan punya prinsip, saya pengen jadi pemuda gaul, saya nggak mau eksklusif. Ya akhi, nggak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis kita harus gaul sama semua orang, nggak ada. Yang ada dalam Al-Quran kita disuruh cari dan pilih teman. Rasulullah SAW sabda apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Pilih sama Rasul. Rasul mengatakan, hendaklah kamu lihat dengan siapa dia berteman. Nanti perintah Rasul apa? Pilih, pilah, dan pilih. Biarin orang menyebut kita eksklusif, nggak masalah. Yang penting agama kita selamat, Pak. Wallahi, keselamatan agama itu segala-galanya, saudara. Nggak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Ini yang keempat. Agar terpelihara tauhid dan keimanan kita, penting kita punya teman-teman yang saleh. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, teman yang saleh itu kayak gimana sih?
Teman yang soleh itu adalah teman yang kita senantiasa kalau kumpul sama mereka mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kumpul bersama mereka membuat kita kuat lagi istiqamah. Adapun kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang diingat cuma dunia saja, menjadikan kita malah cinta dunia, ini bukan teman soleh ya. Ini namanya para pecinta dunia semua itu. Iya. Ikhwatal Islam, cuma masalahnya apa? Ternyata kitanya sendiri malas gitu loh. Kalau berteman sama dia mah ngomongnya tentang Al-Quran, hadis, jadi so alim banget kayaknya. Ternyata kitanya yang nggak mau masalahnya, Pak. Kitanya yang ingin berteman dengan yang sesuai dengan selera kita, dan ternyata kita lebih maunya kepada dunia. Allah musta'an. Kalau dahulu ya, kata Ibnu Qudamah, dahulu salaf terdahulu, teman yang paling mereka cintai adalah yang mengingatkan kelalaian mereka. Ibnu Qudamah menyebutkan itu dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Teman yang paling mereka cintai dahulu, jadi kalangan salaf terdahulu siapa? Itu teman yang mengingatkan kelalaian mereka. Sedangkan sekarang kata Ibnu Qudamah, teman yang paling kita tidak sukai yang kayak gitu, yang ngingetin kesalahan kita. Wadzalika min dha'fil iman, kata beliau, itu tanda kelemahan iman kita. Makanya akhi ya, kalau kita berbuat dosa dan teman kita tahu kita berbuat dosa, teman kita diem aja 1000 bahasa nggak mau ngingetin gitu, itu tanda nih teman nggak baik, Pak. Tapi kalau teman kita mengingatkan dengan baik-baik, akhi afwan, tahu saya ini nggak boleh, dosa dan yang lainnya. Mungkin ya, akhi tahu sendiri kan bahwa itu nggak boleh. Cuma masalahnya kitanya nggak mau diingetin. Kamu udahlah urus sendiri aja dah, nggak usah ngurusin orang lain. Ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Justru kita maunya berteman dengan ketika kita berbuat maksiat, teman kita tenang-tenang aja. Tidak mengingatkan kesalahan kita, tidak memotivasi kita saat kita di atas kebaikan. Nah, saudaraku seiman, ini yang keempat ya, menjaga tauhid kita itu dengan cara bergaul dengan teman-teman yang saleh. Kalau antum bergaulnya dengan teman-teman yang tidak mentauhidkan Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akibatnya antum pun akan jauh dari tauhid, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, saudaraku, agar terjaga tauhid kita di hati kita, ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Jangan mendekati tempat-tempat yang bisa merusak tauhid kita. Jangan mendekati tempat-tempat yang bisa merusak tauhid kita dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti tempat-tempat yang di situ banyak maksiat, atau tempat-tempat yang di situ disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ya, di zaman dahulu ada seorang laki-laki bernazar ingin menyembelih di sebuah tempat yang bernama Buana. Maka orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya dulu, apakah di tempat itu ada patung yang disembah selain Allah? Tidak ada ya Rasulullah. Apakah di tempat itu dirayakan perayaan-perayaan yang mengagungkan selain Allah? Tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu fa'aufi binadrik, laksanakan nazarmu. Subhanallah, Rasulullah bertanya dulu, Pak. Karena orang ini bernazar ingin menyembelih untanya di sebuah tempat namanya Buana. Ternyata pertanyaan Rasulullah SAW dua. Pertanyaan yang pertama, ada nggak di sana berhala yang disembah selain Allah?
Pertanyaan yang kedua, apakah di sana dirayakan perayaan untuk mengagungkan selain Allah? Kalau tidak ada dua-duanya, silakan. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau ada, nggak boleh. Maka tidak boleh kita mendatangi tempat-tempat seperti itu. Demikian pula para ulama mengkiaskan, tidak boleh berarti kita beribadah di tempat yang di situ dimaksiati Allah Azza wa Jalla. Mendatangi tempat-tempat yang banyak maksiat. Ada ikhwan kita misalnya mau jalan-jalan kemana? Ke pantai. Pantai mana? Pantai sono tuh di Bali yang, ya Allah. Itu enggak lihat di sana banyak yang telanjang. Nah, anak kan bukan mau ngeliatin itunya. Mau ngeliatin apa? Anak cuma mau menikmati keindahannya. Lah emang mata ente nggak bisa ngelihat apa itu? La haula wala quwata illa billah. Orang yang takut kepada Allah dan dia tidak bisa, ya, dan tidak yakin dirinya bisa apa? Memelihara dirinya, maka dia akan menjauhi tempat-tempat itu, Pak. Dan memang kita tidak boleh merasa yakin, oh saya yakin kok bisa memelihara pandangan saya. Tidak mungkin. Kalau salafus saleh saja lari kok, padahal iman mereka luar biasa. Masa antum yang imannya Senin Kemis mau malah mendatangi, gimana sih? La haula wala quwata illa billah. Udah masuk maghrib loh. Hah? 1 menit lagi. Oh. Baik, saya kira cukup dulu ya. Silakan yang mau berwudu dulu. Nanti insya Allah pada maghrib kita buka tanya jawab sampai isya. Jadi dipersiapkan saja pertanyaan-pertanyaannya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.